Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Baik Bapak Ibu, sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membacakan bacaan dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan bacaan tadi, kita dapat merasakan bagaimana begitu besarnya cinta kasih Allah kepada kita. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang bisa merasakan cinta kasih Allah. Banyak orang juga yang pura-pura tidak merasakan cinta kasih Allah. Dan banyak orang juga yang kadang tidak bisa merasakan cinta kasih Allah. Pada saat kita bisa merasakan cinta kasih Allah, kadang kita begitu berserah kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur atas semua rahmat, berkat, pertolongan apapun itu yang Tuhan berikan kepada kita. Namun di lain kesempatan, kita kadang-kadang pura-pura tidak mengenal cinta kasih Allah. Kita tidak bisa merasakan cinta kasih Allah. Kenapa? Karena keegoan kita, ketegaran hati kita yang menyatakan bahwa semua yang kita peroleh di dunia ini karena saya bisa, karena saya mampu, bukan turut campur tangan Tuhan. Namun ada juga orang-orang yang tidak bisa merasakan cinta kasih Allah. Tidak berusaha maksudnya. Kenapa? Karena mungkin di dalam kehidupan dia tidak pernah bersyukur. Dia selalu menganggap bahwa kehidupan dia, kesulitan dia, permasalahan dia tanggung sendiri. Dia tidak melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam dia. Lalu Bapak Ibu sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita yang bisa merasakan cinta kasih Allah, apa yang terlihat? Pasti yang pertama adalah perasaan lega, tenang, nyaman. Kita merasa diperhatikan dan dilindungi. Dan kita mempunyai tempat curhat yang 24 jam. Tidak ada di mana-mana Bapak Ibu, sahabat Geni yang terkasih, kita bisa curhat dengan Tuhan kita selama 24 jam, kapanpun itu. Dan kita merasa bahwa ternyata kita masih sangat berarti bagi Tuhan. Namun Bapak Ibu, sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang membuat jarak dan menolak cinta kasih Tuhan. Yang pertama adalah perasaan takut keluar dari kenikmatan duniawi. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Kalau kita sudah menikmati duniawi dengan luar biasa dan kita takut keluar dari situ, banyak alasan. Misal, katakanlah kita membuka suatu toko yang baru. Kemudian biasanya kita melakukan pelayanan. Tetapi dengan alasan-alasan tertentu kita mengatakan, kita stop dulu pelayanan karena kita mau menjaga toko kita yang baru. Takut ini, takut itu, dan bla bla bla. Ini salah satu yang membuat jarak kita menolak cinta kasih Allah. Yang kedua, kita merasa tidak mampu dan tidak layak. Ini juga banyak terjadi, Bapak Ibu, sahabat Geni yang terkasih dalam Tuhan. Kita memvonis diri kita bahwa kita tidak layak. Kita tidak mampu pada talenta yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Namun ada suatu perasaan takut bahwa kita tidak bisa melakukan atau melaksanakan itu. Yang ketiga, kita merasa mempunyai dosa yang banyak. Dosa itu apa sih Bapak Ibu, sahabat Geni yang terkasih dalam Tuhan?
Dosa adalah sesuatu perbuatan atau apapun juga yang tidak berkenan di hati Tuhan. Memang setiap manusia tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi janganlah karena dalam tanda kutip kita merasa kita berdosa, maka kita tidak layak atau tidak mau untuk berusaha dekat dengan Tuhan. Kita tidak mau menjaga relasi kita dengan Tuhan. Sebaiknya saya berharap bahwa kita mencoba, walaupun kita orang berdosa, kita tetap harus menjalani relasi yang luar biasa kepada Tuhan, supaya kita dekat dengan Tuhan. Yang keempat adalah miskin rohani. Miskin rohani itu banyak orang menganggap dirinya dia harus dipuji, menganggap diri dia harus dihormati. Kalau tidak dihormati atau tidak dipuji, dia merasa bahwa saya tidak cocok di pelayanan itu. Karena apa? Karena merasa dirinya tidak diperhatikan. Dan kelima adalah suatu argumen atau perasaan bahwa Tuhan itu penghukum. Kalau kita berdosa, maka kita kena akibatnya. Ini banyak sekali Bapak Ibu, sahabat Gen yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita merasa bahwa kalau kita mengalami suatu kesulitan, kita bilang, waduh, ini adalah hukuman dari Tuhan kepada kita. Tapi apakah benar seperti itu? Itu perasaan-perasaan yang menggerogoti hati kita, bahwa kalau kita merasa berbuat dosa, itu adalah hukuman dari Tuhan. Tapi apakah itu salah? Tidak salah. Kalau masih saja mempunyai perasaan seperti itu, maka kita di dalam jalur yang baik sebenarnya. Namun jangan sampai bahwa kita mensugesti diri kita bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu adalah penghukum. Jangan Bapak Ibu. Lalu banyak juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita mengartikan cinta kasih Allah dengan meyakini bahwa yang pertama, kalau kita berdoa dan memohon selalu dikabulkan. Kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu. Kalau kita berdoa itu dengan sungguh-sungguh, dengan perasaan yang baik, dengan perasaan yang merasa bahwa saya membutuhkan kasih Tuhan kepada saya, maka doanya kita itu kemungkinan atau pasti dikabulkan. Tapi kalau kita berdoa itu hanya untuk dilihat orang, dan kita berdoa itu tidak dengan sungguh-sungguh, ya rasanya saya pikir Tuhan juga berpikir bahwa kita tidak sungguh-sungguh untuk melakukan hal itu. Yang kedua, kalau kita sudah melakukan pelayanan non-stop dan berbuat baik, maka kita sudah dekat sama dengan Allah. Ini banyak juga. Banyak juga bahwa kita melakukan pelayanan itu, kita melakukan menolong orang, kita merasa bahwa, waduh, kita sudah dekat, relasi hubungan kita dengan Tuhan itu sudah dekat sekali. Tapi apa kenyataannya seperti itu? Tidak. Tuhan hanya melihat apakah perbuatan kita, apakah pelayanan kita, apakah perbuatan baik kita itu sungguh-sungguh tulus atau tidak. Yang ketiga, kalau kita suka menyumbang, memperhatikan orang lain, maka yakin masuk surga. Paradigma ini juga sama banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menganggap kalau kita sudah banyak menyumbang, ya kita sudah banyak memperhatikan orang lain, kita menganggap bahwa surga itu milik kita. Tetapi Bapak Ibu, sahabat Gen yang terkasih di dalam Tuhan, surga atau perbuatan apapun itu yang menilai bukan diri kita, tetapi Tuhan. Lalu kita bertanya sekarang, apa yang harus kita lakukan?
kita mencari perhatian Allah atau mencari perhatian manusia. Kita harus menjalin relasi kita kepada Tuhan dengan baik tanpa syarat. Karena Tuhan juga mau memberikan kepada kita semuanya itu tanpa syarat. Sementara kita selalu melakukan sesuatu itu dengan syarat-syarat. Misal, Tuhan, saya mau melakukan pelayanan kalau Tuhan memberikan kepada saya rahmat dan rezeki yang berlimpah, atau lain-lain. Pada intinya Bapak Ibu sahabat Gen yang terkasih, jika kita ingin menjalin relasi yang baik kepada Tuhan, dan pada saat kita mengalami kesulitan atau mengalami permasalahan apapun itu, selama kita tidak mengangkat tangan, maka Tuhan tidak akan pernah turun tangan terhadap kita. Lalu apa yang membuat kita kecewa dan berakhir iman kita goyah? Yang pertama, seringkali kita merasa ditinggal oleh Allah. Ini banyak terjadi. Kita merasa ditinggal, khususnya saat-saat pandemi. Di saat kita merasakan kesulitan, di saat kita merasakan hidup ini penuh dengan permasalahan. Dan di saat itu juga kita selalu bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Kita seolah-olah merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi, Bapak Ibu, sahabat Geni yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kepada kita. Tuhan selalu bersama kita. Yang intinya pastinya, apakah kita bisa merasakan itu? Kita mempertajam insting kita, kita mempertajam perasaan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, seringkali kita merasa Tuhan tidak mencintai kita karena memberikan perbedaan-perbedaan. Dia kaya, saya miskin. Atau dia ganteng cantik, saya jelek. Bapak Ibu sahabat Gen yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan membuat kita serupa dengannya. Tuhan tahu kelebihan dan kelemahan kita. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita, Bapak Ibu. Seperti di Kejadian 1:26 ayat 27. Karena Allah mencintai kita, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Di sini jelas Bapak Ibu, sahabat Gen yang terkasih di dalam Tuhan. Kita diciptakan seturut menurut gambarnya. Jadi tidak ada yang jelek dan tidak ada yang dibedakan. Terakhir Bapak Ibu, sahabat Gen yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita masih meragukan cinta kasih Allah kepada kita? Saya pikir tidak ya Bapak Ibu. Asalkan kita mau membuka hati kita, asalkan kita mau menerima cinta kasih Allah, maka Tuhan akan memberikan kepada kita semuanya itu. Mari kita menundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang berbelas kasih, sungguh terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu baik kepada kami. Engkau mencintai kami. Namun ampunilah kami Tuhan bahwa kami kadangkala tidak bisa merasakan cinta kasih kami karena keegoan kami, karena kesombongan kami Tuhan. Tuhan, perbaikilah hati kami Tuhan, agar kami dapat menjalin relasi yang baik kepada Engkau, agar kami dapat merasakan cinta kasih yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bersama kami dan menolong kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.